Assalamualaikum warahmatullah, welcome back to my channel. Jadi banyak banget yang DM ke aku, bagaimana caranya kerja ke Turki? coba dong jelasin biaya hidupnya di Turki kayak gimana dan gimana caranya untuk proses cari kerjanya. Oke, sebenarnya orang Indonesia yang kerja di Turki itu banyak sekali, tapi sektornya itu-itu aja. Kayak di sektor pariwisata, ada di perhotelan. Untuk bagian chef dibutuhkan dari Indonesia adalah sushi chef, Asian chef, dan Western. Ada juga untuk housekeeping di perhotelan dan spa terapis dari Bali. Lalu untuk di restoran di Istanbul banyak juga restoran Indonesia dan rata-rata memang yang kerjanya orang Indonesia. Di toko oleh-oleh, souvenir seperti di sini di Sultan Ahmed atau di Grand Bazaar banyak juga yang membutuhkan orang Indonesia untuk bekerja di toko oleh-oleh. Karena di Turki ini merupakan salah satu destinasi untuk tur dan umroh. Jadi setelah umroh mereka akan datang ke Turki. Untuk guru bahasa Inggris, jika kalian punya skill bahasa Inggris, orang Indonesia direkomendasikan kok untuk kerja di sini sebagai guru bahasa Inggris. Lalu ada juga membutuhkan ART dan baby sister. Untuk ART gajinya sekitar $600. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian akan diminta sebagai baby sister sekalian ngajarin anaknya. Kira-kira gajinya sampai $1.000. Tapi sebenarnya untuk ART dan baby sister sendiri agennya ada di Turki, ada di Istanbul. Saya taunya di Istanbul ya guys, nggak tahu kalau di daerah lain. Untuk orang Indonesia yang menikah dengan orang Turki, biasanya mereka melakukan bisnis rumahan. Jadi mereka handmade, bikin makanan Indonesia, dan mereka men-share jualannya kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di sini. Lalu jalur kerjanya gimana kak di Turki? Jalur kerja di Turki ada 3. Yang pertama itu jalur dengan agensi, menggunakan jasa agensi. Yang kedua adalah jalur mandiri. Jalur mandiri nanti ada 2 juga. Yang kedua jalur mandiri menggunakan seperti online. Lamarnya via email, jadi kalian online dengan perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Nanti perusahaan itu akan accept kalian, kalau setuju akan dibuatkan working permit, lalu akan dikirimkan tiket dan visa. Yang ketiga adalah jalur mandiri dengan cara kalian datang ke sini lalu mencari pekerjaan. Nah, untuk yang datang ke sini mencari pekerjaan gimana nih kak? Kalau misalkan nggak tahu, kan nggak punya channel di sana, kalian harus cari-cari informasi yang banyak sebanyak-banyaknya. Kalian harus cari teman-teman orang Indonesia untuk bantu apakah ada kerjaan di Turki atau gimana-gimana. Jangan sampai udah datang ke sini nanti kalian sia-sia ya guys. Persiapan hidup di Turki. Kalau kalian mau kerja di sini, apa aja yang harus dipersiapkan? Yang satu adalah persiapan paspor. Pasti kalian punya paspor. Lebih baik kalau yang belum punya buat paspor 48 lembar atau 48 halaman. Yang kedua adalah visanya. Ada 3 cara kalau kalian mau bikin visa. Itu visanya on arrival. Kalian bisa beli di sini di bandara. Atau kalau kalian mau bisa online visa, itu lebih mudah. Masuk aja ke websitenya. Ini dia websitenya di sebelah sini. Kalian langsung aja masuk ke Google, nanti kalian isi aja evisa.gov.tr. Nanti tampilannya akan seperti ini. Apply now, kalian masuk untuk apply visa, isi aja, kalau udah selesai langsung save and continue. Yang ketiganya agak ribet sedikit adalah dengan datang ke embassy. Kemarin di video sebelumnya saya udah pernah jelasin sedikit. Terus apa aja nih kak yang harus dibawa kalau kita mau ke Turki? Kalau kalian mau ke Turki, nggak usah bawa banyak-banyak
pakaian, karena di sini pakaian harganya relatif sangat murah. Kalau kalian nggak bisa makan makanan Turki, nggak bisa makan roti, sebaiknya kalian bawa rice cooker. Karena di sini nggak ada jual rice cooker, kecuali kalau kalian mau masak dengan langseng. Di sini ada yang jual langseng. Harus bawa Indomie nggak? Ini pertanyaannya lumayan banyak nih. Harus bawa Indomie nggak, Kak? Kalau misalkan ke sana ada nggak sih yang jual Indomie? Indomie di Turki ada ya guys. Rasanya gimana? Rasanya sama seperti Indomie Indonesia, hanya bumbunya yang dikurangi. Akomodasinya gimana nih Kak? Tinggal di sana nanti. Oke, akomodasinya di sini lumayan. Kalian akan dipermudah dengan sharing flat atau sharing room. Jadi satu rumah bisa disewakan itu hanya kamar-kamarnya aja. Atau biasanya orang Indonesia itu sewa satu rumah nanti untuk dibagi-bagi. Nanti bagi-bagi uang sewanya. Jadi kayak patungan gitu ya guys. Atau kalau kalian mau tinggal sendiri gimana nih Kak? Nggak mau sharing room atau sharing flat sama teman-teman, saya maunya sendirian. Kalian bisa lihat di websitenya Sahibinden. Nah, Sahibinden ini di sini adalah salah satu aplikasi, banyak sekali menawarkan kayak sewa rumah, sewa apartemen atau sewa room, hanya room saja, atau juga jual rumah di sini. Itu infonya banyak, dari setiap kota ada di situ. Atau kalian bisa datang ke kantor MLAK, yaitu kantor agen perumahan. Nanti kalian tinggal milih daerah yang kalian mau dan harga yang kalian mau. Transportasi untuk tinggal di sini kalian wajib belajar menggunakan Maps. Kenapa? Karena Maps akan sangat kalian mau datang ke suatu daerah, ke negara tertentu, kalian harus belajar dari Indonesia menggunakan Maps. Dan kalau kalian tinggal di Turki, biasanya seperti di Istanbul ini, kalian harus menggunakan Istanbul Card. Karena Istanbul Card bisa digunakan untuk semua jenis transportasi, seperti bis, tren, tramway, semuanya menggunakan Istanbul Card. Kalau di daerah lain sama seperti di bursa, kalian akan menggunakan Bursa Card. Ankara, kalian akan menggunakan Ankara Card, seperti itu. Terus gimana nih Kak? Aku kan baru dateng, nggak punya Istanbul Card-nya. Terus aku nggak mau naik taksi juga. Mungkin kalau kalian punya budget yang lumayan, bisa naik taksi, tinggal datang ke tempat tujuan yang kalian mau kunjungi. Tapi kalau kalian nggak punya, terus mau pakai transportasi umum, dari bandara menuju Istanbul hanya dengan 24 lira, plus kalian akan mendapatkan Istanbul Card-nya. Makanan untuk belanja di pasar dan minimarket itu jauh lebih murah. Jadi ke pasar tradisional akan sangat lebih murah. Jadi kalau kalian kesini harus masak ya guys. Kak, tapi aku nggak bisa bahasanya, mau kerja di Turki gimana dong? Oke, dari pemerintah Turki disediakan fasilitas untuk belajar bahasa gratis, namanya İSMEK. Ini websitenya saya kasih di sebelah sini. Dan kalian harus perbanyak percakapan dengan masyarakat Turki. Jadi kalau kalian ke market, belanja, jangan segan-segan untuk ngomong pakai bahasa Turki biarpun salah, karena masyarakat Turki ini mengapresiasi setiap turis yang mau belajar bahasa Turki. Mereka akan sangat membantu kalian. Ada juga banyak aplikasi-aplikasi pertemanan, tapi pertemanannya ini dalam konten yang positif. Oke guys, informasinya segitu dulu, segini aja dulu. Kalau kalian mau tanya sesuatu, boleh tulis di komen, atau kalian mau request video, insya Allah nanti saya akan buatkan video-video yang kalian minta. Bisa juga kalian DM di Instagram. Jangan lupa like dan share kalau informasi ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, ciao.